Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dika Ultan Prayoga dengan NIM 123400074, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan propagasi dan gelombang radio mulai dari pertemuan pertama dan juga sampai pertemuan ketiga. Yang dimana dalam pertemuan-pertemuan ini akan diadakannya kuis yang pada saat ini juga merupakan salah satu bagian dari kuis gitu ya. Ini adalah kuisnya sebenarnya gitu. Oke, serba-serbi propagasi gelombang radio. Di sini terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pengampu yaitu Ibu Soraida Sabella STMT yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kuis secara online gitu ya. Ibu, jadi teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan propagasi gelombang radio. Sebenarnya apa sih propagasi gelombang radio gitu ya? Kalau kita melihat dari keseharian kita dalam menggunakan mobile phone kita, dalam menggunakan HP kita itu seringkali merasa jika kita masuk dalam ruangan yang banyak sekatnya atau dalam gedung tinggi di tengah-tengah atau dalam terowongan gitu ya, kita merasa sinyal kita kok hilang gitu, semakin kecil gitu ya sinyal yang ada gitu. Tapi kenapa ketika dalam terowongan yang sama tapi kita pakai mobil gitu mungkin ya, itu sinyal radionya masih terdengar jelas loh. Kenapa kalau di HP sinyalnya hilang tapi kalau sinyal radio masih ada? Nah, itu dia kenapa kita belajar terkait dengan propagasi gelombang radio. Oke, akan saya next di sini. Mana tadi? Oke. Jadi propagasi gelombang radio. Nah, sinyal itu pada dasarnya itu merambat teman-teman. Dan pergerakan sinyal itu dibagi menjadi 3. Yang dimana cara gelombang jalan-jalan di bumi. Untuk jalan yang pertama atau jalur yang pertama itu ada ground wave. Ground wave ini diatur dalam frekuensi yang kurang dari 2 MHz. Nempel dan ngikutin kontur bumi, ibarat jalur off-road darat. Yang dimana ya seolah-olah kayak gelombang ini memeluk bagian bumi, bagian tanahnya, bagian datar bumi gitu. Aplikasi radionya itu atau aplikasinya dalam keseharian itu adalah radio maritim, atau komunikasi kapal selam, atau juga gelombang radio AM yang sering kita dengar sinyalnya dari kota lain tapi kok nyampe di kota kita. Nah itu tadi kenapa dalam terowongan itu masih ada, karena ground wave, yang dimana dengan frekuensi yang rendah dia dapat menjangkau kota lain, dapat menjangkau daerah lain atau dari daerah yang sangat luas atau jauh gitu. Tuh lihat, untuk gambarnya yang merah itu di bawah ya teman-teman, ini jadi dia dari transmitter lihat sini nih, nging ke bawah ke antena selanjutnya atau berikutnya. Selanjutnya yang kuning, apa ini yang kuning? Nah nih dari transmitter sini itu ke atas terus ke bawah lagi, ini receivernya di sini. Ini apa maknanya? Oke, ini adalah cara gelombang yang berjalan melalui skywave. Jalur apa ini skywave? Oke, dia digunakan dalam frekuensi yang lebih dari 2 atau 2 gitu ya MHz sampai dengan 30 MHz. Yang dimana ya ini sudah lebih tinggi dari ground wave sebelumnya. Caranya ini seperti pemain akrobat teman-teman. Kenapa pemain akrobat? Dia dipantulkan gitu dari menara transceiver di sini ke atas, ke lapisan bumi yang atas gitu. Lapisan atmosfer atau yang biasa disebut dengan ionosfer di sini ya. Dia mantul nih ke atas. Mana tadi? Aduh, kursornya kok hilang. Nah, ini dia. Dia ngeng ke atas terus nanti ke bawah. Nanti bisa jadi dia ke atas lagi, ke bawah, baru nanti ke menara sininya. Gitu. Yang jelas adalah dia mantul-mantul sampai dengan menara penerima atau yang kita inginkan gitu. Nah, untuk aplikasinya itu penyiaran AM yang tadi lagi gitu ya. Sama radio militer jarak jauh, atau contohnya komunikasi pesawat jet gitu, atau pesawat yang di luar angkasa gitu, atau mungkin pesawat biasa yang harus berkomunikasi dengan air traffic control atau menara gitu ya. Jadi dia melalui lapisan bumi atas gitu akan nanti terpantulkan ke bawah, nanti terpantulkan hingga ke menara tersebut. Oke, lanjut yang ketiga itu adalah cara gelombang jalan-jalan di bumi gitu ya, dengan cara line of sight. Apa itu pokoknya line of sight? Pokoknya line of sight ini dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi teman-teman, di atas lebih dari 30 MHz. Nah, untuk deskripsinya ya ini
lurus bablas tanpa halangan, ibarat tatap muka langsung. Jadi syarat dari line of sight ini antara menara penerima dan menara pengirim gitu ya, itu harus saling tatap-tatapan, saling melihat. Oh itu tuh penerima, oh itu tuh pengirim. Jadi nggak boleh adanya hambatan, nggak boleh adanya nggak boleh adanya batasan, atau bisa dibilang obstacle. Nah ketika ada obstacle di tengah, wah buyar teman-teman, nggak bisa. Dia nggak boleh terpisahkan. Mereka tuh harus saling tatap-tatapan, eye contact secara terus-menerus gitu, supaya energinya dapat gitulah untuk istilahnya gitu. Untuk aplikasinya ya seluler, FM, dan gelombang mikro, yang dimana inilah yang paling trending sekarang gitu. Karena kan kita pakai seluler gitu ya, line of sight ini. Ketika kita dalam terowongan tadi pakai HP, kan ini jaringan seluler ya. Jadi ya apa? Nggak bisa. Ada terowongan itu yang menghalangi antara user kita gitu ya, penerima, dan juga menara BTS tadi. Nah, itulah kenapa. Karena kita pakai line of sight, nggak pakai ground wave yang frekuensi yang rendah tadi gitu. Itu kan untuk komunikasi AM, gelombang radio. Kan gelombang radio tidak menggunakan seluler. Maka dari itu kenapa kalau radio itu masih ada dalam semak-semak gitu. Tapi kalau HP kok nggak ada, mana ini ngelek-ngelek. Nah itu karena ini gitu. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke, pertarungan frekuensi. Wah, ini dia nih, klasik versus 5G modern gitu. Orang zaman dulu tuh pakai HP yang tinunit itu sampai manapun itu pasti ada sinyal. Tapi kalau sekarang, wah, nge-lag dikit aja nggak bisa kita hidup gitu kan. Model klasik. Nah, kalau kita ngeliat dari gambarnya, transmitter di sini nih memancarkan gelombang gitu. Kayak walaupun ada penghalang, itu ya nembus gitu. Mereka bisa nembus karena saking kuatnya saking kuatnya frekuensi dan sinyal itu. Karena apa? Karena dia menggunakan frekuensi yang rendah, di bawah 3 GHz, contohnya 900 MHz gitu. Kekuatannya sakti. Bener banget, tembus tembok dan halangan. Semua obstacle yang ada dia tembus deh pokoknya dalam area atau areal tertentu gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Kapasitas datanya standar, ibarat jalan raya yang sempit gitu. Ini jalan raya ini sempit nih, tapi ya kita nggak bisa banyak-banyak, tapi ya jauh bisa, tapi nggak boleh banyak-banyak di dalamnya. Nah, seperti itu istilahnya. Nah, kalau model modern atau 5G sekarang, ini malah microwave. Set dah. Frekuensinya tinggi banget, jauh berkali-kali lipat ganda gitu, 24 sampai dengan 100 GHz idealnya. Kekuatannya apa? Data monster untuk internet super ngebut. Nah, ini buat teman-teman yang suka memberikan kapasitas atau kecepatan data gitu ya. Kekuatan data yang sangat tinggi. Nah, ini contohnya 5G. Atau ya frekuensi yang sekarang modern gitu. Tapi kelemahannya manja banget. Apa? Sensitif redaman. Kena daun atau hujan sinyal langsung drop. Butuh line of sight mutlak. Ini orang lewat aja bisa gangguan nih kadang-kadang. Badan besar gitu kan, tapi dari menara transceiver ke receivernya terhalang, dari badan dia pun bisa terganggu gitu. Saking sensitifnya teman-teman. Oke, lanjut. Ada arsitektur jaringan dari raksasa ke kurcaci. Apa itu maksudnya? Oke, dari gambarnya di sini ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah. Oke, kalau kita lihat dari makro sel si penguasa kota itu nih. Nah, ini BTS nih yang paling besar itu di atas. Paling tinggi. Inilah si penguasa kota itu, sang raja istilahnya, dan dialah yang dari dulu gitu kita gunakan sebenarnya, atau temu awalnya dengan jaringan koneksi internet ya dengan dia gitu. Cakupannya sangat luas, hitungan kilometer berkilo-kilometer gitu. Tapi nggak nyampe ratus kilometer gitu. Nah, spesifikasi atau speknya itu daya pancar besar, antena di tower super tinggi. Antenanya tuh tinggi teman-teman, 30 meter lah ada. Fungsinya apa? Payung utama buat coverage dasar kota atau area rural. Yang dimana ya inilah dia dalam pedesaan biasanya gitu, atau ya untuk mencakup satu daerah tertentu. Pokoknya semua ada dalam situ gitu ya. Nah, makrosel ini nih penguasa area luas yang pakai daya besar dan antena tinggi, cocok buat area pedesaan atau jalan raya. Orang-orang dulu gitu ya, nggak mementingkan kecepatan data. Pokoknya ya setiap mereka ada sinyal ya itu udah bersyukur alhamdulillah gitu. Beda lagi kalau misalnya yang ada di microcell. Ini si penguasa kompleks. Apa itu maksudnya kompleks? Nah, dalam area perkotaan gitu ya. Ini buat area padat
kayak perkotaan gitu. Jangkauannya pendek, ya mungkin hanya sekitar 150 sampai 300 meter. Tapi dia bisa nyempil-nyempil gitu, dipasang di tiang, di listrik, di lampu jalan gitu. Ya buat ngatasin area urban yang padat pengguna. Jadi bisa mantul-mantul gitu lah nanti untuk sinyalnya gitu, sehingga ya microcell ini di area yang lebih padat lagi penduduk gitu. Lanjut picocell, si anak indoor. Nah dia ini nggak bisa, bukan taruh di luar, dia nggak boleh, apalagi banyak pergerakan gitu. Dia ini hanya di dalam mall, dalam gedung, atau ya dalam ruangan aja gitu. Cakupannya sangat kecil, cuman puluhan meter. Ya bagus lagi kalau cuman berapa belas meter, karena dengan speknya yang dayanya kecil gitu, bentuknya ringkas, dia hanya mementingkan kecepatan data dengan user yang cukup banyak gitu. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat, tapi ya dengan user tertentu, tapi kecepatan datanya dan transmisi datanya itu tinggi gitu. Dan fungsinya apa? Dipasang di dalam mall atau venue biar sinyal tetap full bar gitu. Biasanya kantor-kantor yang butuh transmisi tinggi nih teman-teman, ngelak dikit rugi. Nah jangan pakai ini picocell. Oke, kita lanjut masuk ke materi yang terakhir gitu ya. Ini adalah materi individu saya, bedah rumus. Wah, clutter factors model. Apa clutter factors model sini? Clutter factors model ini konsep dasarnya itu kita nambahin variabel K, yaitu K ini adalah clutter factor tadi dalam desibel. Kenapa? Karena di kota urban atau pinggiran kota banyak gedung dan pohon yang bikin sinyal lebih banyak. Lebih banyak cepat hilang dibanding di lahan terbuka. Gitu. Ini ya konsepnya ya kita jadi tahu rugi-rugi tambahan-tambahan yang apalagi sih sebenarnya rugi-rugi ini gitu. Karena banyak obstacle tadi, banyak penghalang tadi, apalagi dalam daerah perkotaan, jadi kita harus menghitung rugi-rugi itu. Nah, clutter factors model ini dia lebih nambahin K-nya lagi supaya apa? Supaya lebih akurat untuk perhitungannya gitu. Ini upgrade dari plain earth loss ya gitu. Ini lebih kompleks lagi lah istilahnya, lebih di atasnya lah upgrade, nggak kompleks-kompleks amat. Nah, ada beberapa istilah. Yang pertama itu HB atau High BTS, yaitu tinggi antena pengirim, BTS pengirim, dan juga HM, High User gitu ya, High Mobile gitu, tingginya HP kita untuk bergerak kemanapun itu. Dan R adalah jarak tembak sinyal. Rumusnya itu ada L sama dengan 40 log R dikurang 20 log HM dikurang 20 log HB dan K gitu, ditambah K gitu. Itulah rumusnya gitu. Dan juga untuk quick math simulasinya, kalau kita masukin parameter kota yang padat biar sinyal dari macrocell nggak ambiar gitu ya pas nyampe ke HP kita, idealnya jangkauan macrocell itu ada di sekitar 6 km. Lebih dari itu ya siap-siap lagging. Nah itu, jadi kita udah tahu nih, kalau misal sebelum kita mikirin kemana kita harus pergi dan menggunakan transmisi data, kita udah bisa perhitungkan kalau kita di jarak segini apakah aman dengan BTS gitu, apakah kalau lebih dari segini aman. Nah kalau gimana ya inilah dia ada clutter factors model seperti itu. Mungkin cukup sekian teman-teman sekalian, dan juga dosen pengampu Ibu Soreda Sabella STMT yang telah mungkin memahami dan juga mendengarkan atau bagus bisa memahami gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman sekalian, atas penjelasan yang cukup singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.